Selamat datang di Kentang KSA Enjoy Talking. Bersama saya Adeline dan saya Aldo. masa kita berdua doang ya, Dok? Iya, kayaknya nggak seru ya Kak Delin. Panggil bintang tamu nggak sih? Betul, kita panggil nih bintang tamu kita. Jeng jeng jeng. Dengan siapa nih? Ya sebenarnya bukan bintang tamu sih. Oh, bintang tamu ya. Gimana tuh maksudnya Kak? Loh, kita kan masih sama-sama mahasiswa. Seumuran nih Ya kan kita ceritanya. masih seumuran. Kita pengen tahu nih, kakaknya sebenarnya angkatan berapa nih? Aduh, jangan ditanyain dong angkatan Namanya dulu nggak ya? Iya, namanya betul, dulu, namanya. malah angkatannya. Mungkin dulu. namanya siapa nih Kak? Namaku Marifa. Kalau untuk angkatan anggap aja angkatan yang paling atas gitu aja ya. Nggak mau ke-spill nih. Ya nggak usah di-spill, cukup tahu saja. Coba. Oke, kita mau bahas apa ini sekarang Oke ini Kak, tuh? kita kan mahasiswa nih ya, Iya, Kak? mahasiswa. Dan sudah mungkin sangat banyak isu-isu yang sangat dekat dengan kita. Nah mungkin Kak Deli nih, kita mau bahas tentang apa nih di talking kali ini? Yang lagi marak itu tentang teknologi nggak sih? Oh, iya, kita kan betul pasti ya. pakai teknologi kan, Betul, apalagi betul, di zaman sekarang yang apalagi mahasiswa udah kan, canggih ya. banget kan, Kak. Nah, kira-kira apa sih yang biasanya kita pakai, Dok? Nah, kalau di zaman sekarang nih mungkin kita nggak asing ya teman-teman dengan yang namanya mungkin salah satunya ChatGPT ya mungkin ya Kak? ChatGPT. Nah kita Oh, mungkin AI. tanya-tanya di sini kan ada Kak Marifa nih yang sangat keren-keren abis nih. Nah, kita mau tanya Kak Marifa nih udah pernah dengar ChatGPT atau mungkin udah nggak asing dengan namanya ChatGPT? Oke, sebenarnya ChatGPT ini berapa bulan terakhir ini terkenal ya, apalagi di kalangan pendidikan, kalangan mahasiswa, dan fitur ChatGPT itu sangat mind blowing menurutku. Gimana Karena tuh mungkin maksudnya Kak? sebelumnya kan belum ada kan dan ChatGPT itu level up daripada Google, daripada internet biasa. Kalian juga pakai nggak sih? Ya kita baru-baru Jujur aja, akhir ini yuk. Pakai sih, Kak. Jujur aja, kalian pakai juga nggak sih? membantu sekali tuh Kak. Ya, dengan membantu itu. sekali. Terus Membantu apa membuat males? aduh itu kita itu sih perbedaan tipis ya. beda tipis ya. Nah mungkin Kak Marifa kan seperti tadi kan mungkin sudah akrab begitu dengan ChatGPT. Nah, mungkin ada pelengkap lain, mungkin aplikasi lain atau AI lain yang mungkin digunakan nih supaya teman-teman nih tahu gitu loh. Oh ternyata ada nih selain ChatGPT ya mungkin Ketahuan membantu ya. ya Kak, bukan membuat kita malas. Pak, ini pertanyaannya bikin ketahuan ya, apalagi saya kan ya mahasiswa akhir ya, membantu skripsi itu AI itu sangat membantu di dalam pekerjaan saya. Selain ChatGPT ya, Iya pertanyaannya. mungkin apa tuh? Mungkin kalau pernah dengar Perplexity, terus ada DeepL buat apa namanya translate. Jadi translate itu kalau pakai DeepL dibandingkan sama translate Google biasa itu lebih akurat. Dan Oh, dia lebih bisa, akurat. iya lebih akurat untuk translate jurnal. Biasanya kan kalau translate jurnal luar, kalau lewat Google biasa kan bahasanya agak ini kan, Iya, agak beda kan. agak Tapi kalau beda. pakai DeepL bahasanya lebih akurat dan lebih bagus gitu, salah satu juga. Terus untuk Perplexity juga kalau kalian mau cari jurnal untuk lebih tepat dan nyarinya, misalkan apalagi aku yang lagi skripsi kan, misalkan carikan jurnal mengenai bla 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 yang yang sudah terakreditasi Sinta gitu. Sinta berapa langsung disebutin, Langsung nanti keluar ya? langsung keluar. Kalau kalian mau tahu kalau Lumayan bikin ya, itu. itu teman-teman. canggih ya. Jangan lupa dicatat ya teman-teman nama AI-nya. Sangat Tapi- luar biasa nih. Iya, selain ChatGPT loh ya. Aku pakainya itu sih. Oke, ketahuan. Ketahuan ya. Tapi ini lumayan teman-teman, membantu ya dalam Yang konteks membantu. Membantu ya teman-teman ya, jangan disalahartikan gitu. Nah, mungkin berarti gimana tuh Kak dalam kesehariannya? Apakah ChatGPT ini bisa dikatakan membantu atau seperti kata Kak Delin tadi apa? Membuat malas. Membuat malas Iya, itu. iya. Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman yang menonton podcast kita. Oke, mungkin kita tahu juga kan, kita nggak bisa lepas dari teknologi, betul kan? Betul. Makin kesini kalau kita tidak mengenal teknologi ya kita yang dirugikan gitu. Justru bagaimana caranya kita bisa menggunakan teknologi itu semaksimal mungkin. Tapi kembali lagi ke kita, bagaimana kita memakai teknologi itu untuk membantu kita dalam mengerjakan. Dan kita harus tetap mempertahankan orisinalitasnya kita, pekerjaan kita yang tetap origin, tetap dari kita. Lalu
menurut saya betul AI itu membantu, apalagi kalau untuk mencari literatur yang mungkin kita sulit cari di Google biasa, itu kan kita harus bacain satu-satu, ya kan, harus nyari satu-satu. Sedangkan menggunakan ChatGPT itu bisa langsung keluar dengan penjelasannya atau mungkin langsung dengan sumber-sumbernya. Lebih cepat sih menurutku. Lebih nyarinya. cepat berarti ya Kak. Tapi lebih cepat karena untuk itu dikatakan lebih cepat, apakah mungkin bisa kita terima mentah-mentah gitu Kak, atau ada tips and trick yang digunakan selama ini mungkin ya Kak Delin? Bagus juga pertanyaannya. Jadi kalau aku ya biasanya kan aku melihat ChatGPT itu bahasanya itu menurutku kurang. Misalkan aku ingin mencari definisi tentang apa gitu, lalu hubungannya dengan ini apa, lalu gimana gitu, aku coba cari di ChatGPT, tapi jawabannya itu memang membantu, tapi untuk kata-katanya saya tidak puas. Maksudnya gimana tuh Kak? Supaya teman-teman tahu kenapa tuh tidak puas gitu. Ya karena apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya tulis, misalkan untuk bikin tugas atau mau bikin tulisan untuk skripsi ya, kata-katanya itu masih terlalu baku. Satu, baku. Dua, tidak bisa itu kan pokoknya ChatGPT itu kan secara general kan, generalisasi. Kalau untuk secara teori mungkin bisa gitu, tapi kita kan kalau ingin membuat tulisan itu kan harus orisinal dari kita. Pakai bahasa sendiri. Pakai bahasa sendiri. Itu memang informasinya pakai itu. Cuman kita tampung di otak, kita ibaratnya kita parafrase lagi dari otak gitu. Berarti tetap melatih ya teman-teman. Tetap melatih gitu. Nah, sendiri itu pernah salah nggak sih Kak dalam ngasih jawaban gitu selama Kakak pakai? Gini ya, kalau untuk AI kayak ChatGPT, Perplexity itu kan mengambil data-datanya itu dari internet, ya kan? Mengambil semua data-datanya itu dari internet, dari tulisan-tulisan orang yang sudah ada di basis datanya di internet gitu. Jadi untuk konsep benar dan salah itu mereka hanya mengambil dari data yang dari internet gitu. Itu bisa salah ya Kak berarti? Iya, kalau literatur yang di internet itu kata-katanya sudah salah, maka mungkin yang kita ambil bisa salah. Tapi kembali lagi ya, kalau yang aku lihat pengalaman di ChatGPT itu, mereka itu tidak semata-mata langsung membenarkan dan menyalahkan, karena mereka mengambil kalau menurut ini gitu kan, kalau menurut ini gitu kan. Jadi konsep benar dan salahnya itu ya memang semua dari internet kan. Mungkin kalau kita pandangan dari internet kan berbeda-beda nih. Kalau kita menanyakan satu hal A gitu, kalau di internet berbeda-beda pandangannya. Tapi saat di ChatGPT kita tanyakan, ChatGPT juga menurut A, menurut B, menurut C gitu. Jadi mungkin konsep benar dan salahnya kita tidak bisa mutlak, tidak tahu benar atau salah gitu. Itu hanya mengambil semua dari internet gitu. Tuh teman-teman, asik banget ternyata ChatGPT itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, apalagi kita mahasiswa ya, membantu tugas. Kalian juga pakai kan? Pakai. Terus kopas juga. Seperti kata-kata tadi, Sama. kita harus tetap belajar. Iya, Kita harus parafrase kan. Betul, karena itu salah satu sumber bacaan utama gitu. Parafrasenya sendiri atau dari internet? Ada loh parafrase tuh. Kita sendiri sih kan. Oh ya. Karena kita belum tahu, terlalu jauh. Nanti kita mau belajar lainnya. dengan Kak Marifa ya kali ini. Kita mau tahu lebih dalam lagi tentang itu. Dan aplikasi AI yang lainnya. Betul. Stay tune ya teman-teman. Nah, lalu Kak, aku mau nanya nih, Iya. menggunakan AI yang baik dan benar itu gimana sih Kak? Ada rules atau panduan-panduan mungkin tips and trick dari Kak Marifa buat teman-teman sekalian? Oke, kalau untuk tips and trick ya, aduh ini agak bias sih pertanyaannya, karena tergantung diri kita sendiri nggak sih? Iya. Ya semua itu tergantung diri kita bagaimana memanfaatkan teknologinya itu. Mungkin kalau kita orangnya malas dan nggak mau, seperti yang kamu bilang tadi kan, mungkin AI bisa membuat kita malas berpikir, karena apa-apa lewat AI bisa dicari gitu.
Itu tergantung kita sendiri lagi. Kalau kita ingin mempertahankan integritas kita dalam mengerjakan tugas, memang kita bisa menggunakan AI seperti ChatGPT itu untuk mencari sumber-sumber, untuk mencari tulisan-tulisan, untuk mencari teori, lalu kita bisa merefleksikan pekerjaan kita lewat ChatGPT itu ke dalam tulisan kita dengan originalitasnya kita sendiri. Gitu. Itu sebenarnya tergantung kita sih. Iya sih, tergantung tergantung kalian. dari diri kita, ya, Iya, kan? kita nggak bisa kayak tips and trick rules-nya bagaimana gitu. Tapi memang alangkah lebih baik kita menggunakan teknologinya itu hanya untuk membantu kita. Gitu. Membantu ya, bukan Hanya untuk membantu kita. jadi Kayak pengendali, pengendali bukan kayak patokan untuk apa-apa itu. Iya. Jangan mau dibodohi. Jangan mau dibodohi. Iya, teman itu catat Itu gitu. membuat kita belajar untuk berpikir secara kritis. Sebenarnya ChatGPT itu kalau kita nanyanya cuman cetek, mereka juga kasihnya cetek loh. Oh gitu ya? Iya, ChatGPT. Pengalaman kakak mungkin seperti itu? Iya, mungkin. kalau kamu cari di ChatGPT itu kata-katanya lebih Spesifik? ya lebih spesifik, lebih menanyakan tentang ini, tentang itu yang lebih dalam lagi, mereka juga akan kasihnya lebih dalam lagi. Berarti ada dua sisi ya ChatGPT ini, seperti pedang bermata dua ya teman-teman ternyata. Gimana itu maksudnya pedang Berarti bermata ada dua? positif, ada negatif juga. Iya ya, tergantung penggunanya kembali lagi. Tapi kalau dalam aku kan pernah cari yang hitungan kan kak, Iya. itu biasanya salah kak. Oh ya? Hitungannya. Pernah coba? Pernah. Terus kita harus punya tahu juga perhitungannya gimana, terus hasilnya benar atau enggak kita harus cek lagi kak. Misal Biasanya kayak apa? Statistik ya? lebih ke ini kak. Akuntansi mungkin. Ya, Karena akuntansi, kita kan ya. akuntansi teman-teman. Iya. Jurnal juga kak. Oh, Jadi iya. kita harus punya pengetahuan juga sih kak. Kok jurnal kayak perplexity sih? Oh itu Baru teman-teman, tahu. boleh dicatat ya teman-teman. Nanti teman-teman Pengetahuan baru. pengetahuan baru, betul. Stop it. Get some help. Nah, Kak Maripa, tadi kan udah panjang lebar nih kita cerita tentang bagaimana penggunaan AI dan sebagainya, teman-teman. Nah, kita mungkin mau tahu lebih dalam ya Kak Delin. Tadi kan udah di awal udah di-spill nih Kak Maripa ini udah semester atas nih. Kita nggak usah spill semester ya teman-teman. Nggak usah Ya, diulangin lagi. Cukup kita dan Tuhan yang tahu mungkin ya. Nah, kita mau tahu nih, selama Kakak menggunakan AI ini, mungkin ada pengalaman suka duka atau mungkin pahit manis begitu yang pernah dirasakan, entah itu mungkin pengalaman kakak sendiri atau mungkin orang-orang di sekitar kakak nih, mungkin yang bisa di-share ke teman-teman supaya jadi pelajaran nih ketika menggunakan AI. Pelajaran gimana nih? Pelajaran yang mungkin ternyata ada yang ketahuan nih, ternyata oleh dosen atau mungkin seperti apa, mungkin seperti itu karena mungkin tidak memperasa atau bagaimana. Sebenarnya untuk ChatGPT itu dosen pun bisa ngecek loh kita Iya. pakai atau enggaknya. Ada aplikasinya juga. Apa itu kak aplikasinya? Zero GPT apa ya? Aku AI dari apa ya begitu. ya pokoknya sejenis ada aplikasinya memang di web basis web. Kalau misalkan kita gunain tulisan dari ChatGPT, nanti dosen bisa ngecek di situ, diupload nanti berapa persen nih pakai tulisan ChatGPT gitu. Gitu. Cuman kalau aku emang belum pernah, dan emang ChatGPT kan baru ini kan. Aku iya, juga baru-baru taunya booming ya, Kak. baru tahun ini baru pakai gitu. Jadi kalau untuk suka dukanya terus teman-teman pakai gimana, kayaknya emang belum banyak pengalaman. Belum banyak pengalaman. Dan sebenarnya dosen pembimbingku tuh rawa aku pakai ChatGPT. Cuman kan memang yang tadi aku katakan, aku kan pakai cuma untuk membantu loh. Gitu. Tulisanku memang bab tulisanku sendiri. Gitu. Sangat membantu ya, gitulah. Nah itu ya teman-teman, jadi ChatGPT membantu kita begitu, dan itu pun bisa dideteksi. Jadi harus Iya, kita harus mampu. hati-hati aja kita ya sebagai mahasiswa. Pokoknya orisinalnya kita itu harus tetap dipertahankan. Pertahankan. ya, Tetap dipertahankan, karena percuma kita mau kopas langsung dari ChatGPT, dosen bisa tahu gitu. teman-teman.
Dan itu membuat nilai kita teman-teman Iya, jangan berbahaya. ditiru. Jangan ditiru dan jangan dicoba-coba gitu. Kak Aldo udah pernah ketahuan belum pakai ChatGPT selama ini? Nah, untungnya saya kalau menggunakan ChatGPT saya parafrase. Jadi seperti kata-kata Kak Iya, emang Marifa harus tadi, kita memang diparafrase. harus melatih daya pikir kita sih. Malah justru kita harus kerja 2 kali selain begitu Kak. Oh, ternyata ada dapat informasi seperti ini, supaya tidak sama persis begitu kita harus ini harus bagaimana gitu kata-katanya supaya kata-katanya sesuai dengan apa yang kita mau. Kan terkadang tuh mungkin sudut pandangnya itu Iya, agak berbeda kurang gitu. puas Iya, kan? kurang puas betul, Kata-katanya tuh kurang puas gitu. dan bahkan malah jauh dari ekspektasi dari kita. ekspektasi. Kadang mungkin sama mungkin ya Iya, pernah kan mengalami. kita juga punya karakteristik sendiri Iya, dalam dalam tulisan. tulisannya kita. Dan dosen juga kadang udah tahu nih Iya. kita biasanya Bukan anak ini nih, Oh, tulis oh. nih gitu. Dan itu udah ada kayak feel gitu loh. Jadi ada feel. Ada Takut dosen, ada feel. Itu sih perlu diperhatikan teman-teman. Oke. Asik sekali ya Asik ngobrolnya. sekali karena sangat relate gitu. Iya, teman-teman. relate kita soalnya sehari-hari Dan lagi marak menemui. ya. Lagi marak Iya. digunakan. Ini viral. Semoga teman-teman tidak terjatuh dalam genggaman kelamnya di sini, tapi bisa bersama-sama ChatGPT untuk menggapai impian. Aye. Oke, mungkin kata-kata terakhir atau mungkin Kata terakhir. atau mungkin pesan buat Iya. teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang mungkin baru tahu ChatGPT itu apa atau AI lain sebagainya itu supaya lebih bagaimana begitu Kak? Mungkin. Oke, untuk teman-teman mahasiswa, kalian mahasiswa atau yang masih sekolah, AI itu disediakan. AI disediakan, teknologi disediakan, kita tidak mungkin menghindarinya. Gunakan semaksimal mungkin yang kalian bisa, tapi ingat tetap integritas harus kita jaga, original kita juga harus kita jaga. Gitu. Terima kasih. Oke, walking into the beauty ya. Ya, working in integrity seperti itu ya kata-kata UKDW. Oke, mungkin podcast kita mungkin sampai di sini dulu ya Oh Kak. Mungkin, iya, udah tapi selesai. Aduh, sedih sampai Pada seru banget. seru Iya. banget dan banyak topik yang mau diangkat ya. Mungkin topik keseharian tentang mahasiswa mungkin akan kita angkat di next pertemuan. Bener ya, loh Kak. ya. Bener ya. Kita akan bahas bersama ya. Karena seru Bener banget ya, ya ternyata iya. ya, Kak. Kita mau mengundang berbagai bintang tamu juga. Oke, ditunggu pokoknya untuk sangat- podcast tentang yang lainnya. Betul. Tunggu saja ya teman-teman, stay tune. Oke teman-teman, nanti stay tune ya di acara Kentang berikutnya. Kita akan Iya. menghadirkan Narasumber yang lainnya. luar biasa dan tentunya mengangkat topik-topik yang sangat luar biasa juga teman-teman. Iya. Ditunggu saja ya teman-teman dan Sampai jumpa.